Al-Fatih, pencetak generasi penghafal Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ustadz yang saleh dan saleha? Semoga kamu semua dalam keadaan sehat semua ya nak. Baiklah, kita akan melanjutkan materi kita pada hari ini, yaitu kita bukan kemarin sudah mempelajari dan membahas tema 4 subtema 1. Sekarang kita akan masuk di tema 4 subtema 2. Baiklah anak ustadz yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kamu pada hari Senin kemarin ya sudah melihat video pengamatan atau video mengamati. Video yang saya kirim itu ada kaitannya dengan pelajaran kita pada hari ini. Nah, anak saya yang rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Ustaz ucapkan juga kepada anak Ustaz yang sudah memberikan informasi berkaitan dengan video yang sudah ditonton. Baiklah, Ustaz akan membahas tentang materi pelajaran yang ada di video yang kemarin yang sudah kita tonton sama-sama. Nah, dalam video tersebut ada 2 video ya nak. Jadi dalam video tersebut ada 2 bagian video. Yang pertama ada video sekelompok nelayan yang sedang mencari ikan di lautan. Kemudian yang kedua video tentang kegiatan yang ada di pasar, tepatnya di pasar Arengka, Pekanbaru. Nah, kita akan membahas pelajaran apa yang dapat kita ambil dari video yang telah kita tonton. Baiklah, anak ustadz yang soleh dan soleha, jikalau kita lihat ya di video yang pertama, yaitu video tentang seorang nelayan yang sedang mencari ikan di lautan, maka banyak sekali sebenarnya informasi yang bisa kita cari di dalam video tersebut ya. Misalnya kita lihat ketika mereka mencari ikan, menarik ikan dari lautan setelah mereka menebar jaring di sekeliling kapal, kemudian mereka bersama-sama menarik ikan ke atas kapal. Nah, sebenarnya dalam kegiatan nelayan ini terdapat sebuah pengamalan Pancasila. Kira-kira siapa bisa menyebutkan? Nah, benar. Pancasila sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Kenapa? Di sini melambangkan bahwasanya ketika kita bisa bersatu, ketika kita saling membantu dengan yang lainnya, maka permasalahan yang besar itu dapat kita pecahkan. Kita lihat nelayan itu ya, begitu banyak, mungkin berkilo-kilo ikan ditarik dari lautan ke atas kapal. Mereka saling bekerja sama sehingga ikan tadi itu bisa naik ke atas kapal. Akibat apa? Ini karena mereka bersatu. Tidak memandang siapa kamu dari suku apa, kamu budayanya apa, mereka tidak memandang seperti itu. Yang penting bagaimana caranya ikan yang ada di lautan itu bisa kita bawa pulang dan kita jual, hasilnya kita berikan kepada anak istri kita. Itu yang ada pikiran mereka. Dan di sini juga ada pengamalan sila yang lainnya. Di sila ketiga juga ada pengamalan Pancasila yang sila ketiga, yaitu apa? Kita menikmati produk hasil negeri kita sendiri. Artinya apa? Ikan yang kita konsumsi ini adalah ikan asli dari perairan Indonesia. Kenapa? Karena perairan Indonesia ini banyak sekali keberagaman. Bahkan jenis ikan yang ada di Indonesia ini sungguh sangat banyak. Sehingga kalau kita lihat ya di pasar ya kan, itu banyak sekali beragam jenis ikan. Yang mana ikan ini memiliki banyak sekali kandungan protein yang sangat cocok bagi kita. Dan nelayan ini mencari ikan merupakan salah satu profesi yang sebagian orang pinggir pantai yang tinggal di pinggir pantai itu mereka berposisi sebagai nelayan. Nelayan itu mencari ikan di lautan. Mereka pergi ke lautan mencari ikan dengan menggunakan perahu mereka. Dan profesi nelayan ini sudah ada sejak zaman dahulu. Jadi sejak zaman dahulu ini sudah ada profesi yang namanya nelayan. Kenapa? Orang zaman dahulu itu hidup di pinggir-pinggir sungai, di pinggir-pinggir lautan. Kenapa? Pada waktu itu orang zaman dahulu tidak mengenal yang namanya cocok tanam. Mereka hanya mengenal, mereka hanya makan hewan-hewan yang ada di sekitar mereka, termasuk yaitu ikan-ikan yang ada di
wilayah sungai dan wilayah lautan. Nah, jikalau kita lihat ya nak, seiring berkembangnya waktu, seiring berkembangnya zaman, nelayan ini sekarang sudah mereka sudah menggunakan teknologi yang lebih canggih lagi. Artinya sekarang nelayan itu terbagi menjadi dua, ada nelayan tradisional dan ada nelayan modern. Apa perbedaan antara nelayan tradisional dan nelayan modern? Nah, kalau kita lihat nelayan tradisional ini biasanya mereka berangkatnya itu pulang hari. Artinya misalnya mereka berangkatnya malam, nelayan itu biasa berangkatnya malam, pagi mereka sudah pulang membawa hasil tangkapannya. Nah, kemudian nelayan tradisional ini menggunakan alat-alat yang masih sederhana dan masih menggunakan tenaga manusia. Kayak seperti yang di video itu masih dalam kategori nelayan tradisional. Kenapa? Mereka masih menggunakan alat-alat yang sederhana, seperti misalnya masih menggunakan tangan dan sebagainya. Dan peralatan di kapalnya itu juga tidak terlalu canggih, masih biasa. Mungkin ada anak-anak Ustaz yang pernah pergi ke pantai, lihat nelayan yang baru pulang dari lautan ya menggunakan sampan yang dari kayu, kapal yang dari kayu, itu masih dalam kategori nelayan tradisional. Sedangkan kalau nelayan modern, mereka sudah menggunakan alat-alat yang canggih. Bahkan mereka sudah mempunyai alat yang bisa mencari di mana banyaknya ikan, atau seperti GPS. Mereka bisa tahu di mana banyaknya ikan sehingga mereka bisa datang ke tempat tersebut untuk menangkap ikan. Dan biasanya nelayan modern ini mereka itu tinggal di lautan, artinya mereka itu tidak pulang langsung. Dicari dulu ikan yang sampai banyak, menginap mereka di kapal mungkin seminggu, 2 minggu, atau sebulan, 2 bulan. Setelah mendapatkan hasil yang banyak, mereka baru pulang dan jualnya ikannya tadi. Nah, itu adalah perbedaan nelayan tradisional dan nelayan modern. Dan kalau kita amati ya, sekarang ini banyak nelayan-nelayan tradisional yang ada di Indonesia. Kenapa? Mungkin keterbatasan sumber dayanya sendiri, yang mana mungkin mereka belum sanggup untuk membeli peralatan canggih yang seperti saya katakan tadi, ada peralatan yang bisa mendeteksi di mana letak banyaknya ikan-ikan tadi. Nah, bicara kaitan dengan pekerjaan manusia itu ya beragam ya nak. Seperti Ustaz katakan kemarin, bahwasanya pekerjaan manusia itu ditentukan juga dengan letak wilayahnya. Apakah dia di wilayah perairan, wilayah pantai, wilayah dataran tinggi, dataran rendah, pegunungan. Nah, pekerjaan ini semuanya itu berdasarkan dengan tempat dan wilayahnya masing-masing. Kalau nelayan pastinya dia tinggal itu di pinggiran laut, pinggiran pantai. Tidak mungkin ya orang dataran tinggi mereka itu bekerja sebagai seorang nelayan. Jadi pekerjaan itu sesuai dengan tempatnya masing-masing, keadaan alamnya masing-masing. Kemudian kita masuk ke video yang ada di pasar. Nah, kalau di pasar ya kita lihat ya nak, pasar itu merupakan tempat transaksi jual beli atau sebuah pusat perekonomian yang ada di suatu tempat. Kayak kita di Kandis ini ada namanya pasar Pemda, yaitu pasar Pemda yang buka setiap hari Ahad atau setiap hari Minggu. Nah, di pasar ini terjadi namanya orang jual beli, yang ada seorang pedagang misalnya dia menjual sayur-sayuran, menjual buah-buahan, kemudian bisa jadi dia menjual ikan gitu kan. Setelah dia mendapatkan ikan dari nelayan, kemudian dibawanya ke kota dan dijualnya kepada kita. Kemudian ada juga seorang pembeli. Nah, seperti misalnya orang tua kita ini pergi ke pasar untuk membeli kebutuhan rumah. Jadi pasar ini merupakan tempat kegiatan ekonomi masyarakat suatu tempat. Jadi kalau kita mau lihat pergerakan ekonomi di suatu tempat, kita bisa lihat ke pasar. Bagaimana pasarnya? Apakah pasar ramai atau tidak? Yang pastinya ketika suatu tempat pasti ada pasar, pasti pasar tersebut akan ramai. Kenapa? Karena di situ pusat kegiatan perekonomian. Nah, dan di pasar itu kita bisa melihat interaksi antara penjual dan pembeli. Misalnya ada seorang ibu-ibu pergi ke pasar ingin membeli ikan dari nelayan sekian, misalnya ikan tongkol ya, harganya 40.000, dia beli kepada penjual. Terjadi transaksi jual beli dengan alat tukarnya itu adalah uang, kasih uang, kemudian pedagang tadi atau penjual tadi memberikan ikan kepada pembeli.
Nah, itulah terjadi namanya proses jual beli yang ada di pasar. Dan kalau kita lihat, nah pasar ini kebanyakan pasar yang ada di Indonesia masih pasar tradisional. Artinya tidak seperti pasar-pasar modern. Kalau pasar modern kan pernah belanja ke SKA atau ke Matahari, pernah ya? Nah, itu mall-mall itu merupakan salah satu contoh dari pasar modern. Artinya apa, tempatnya sudah bersih, banyak lampu gitu kan. Sebagai contoh kecil Alfamart. Alfamart itu merupakan salah satu toko modern. Kenapa? Tokonya sudah lengkap, fasilitasnya ada AC-nya, ada penerangannya juga lengkap gitu ya nak. Dan kalau pasar yang Indonesia ini masih kebanyakan namanya pasar tradisional. Pasti pasar tradisional itu identik dengan becek, ya kan? Kalau hujan becek, panas. Nah, tapi disitulah salah satu ciri khas dari pasar tradisional. Kenapa? Karena banyak sekali orang yang pergi ke pasar tradisional itu berinteraksi satu dengan yang lainnya itu saling menguntungkan. Apa keuntungan bisa didapat? Pertama, kita mungkin bisa menambah teman, menambah kawan, gitu kan. Ketika kita pasar berjumpa dengan pedagang, kita bisa bincang-bincang sebentar dan itu menambah kenalan kita. Coba kalau pasar modern, kamu pergi misalnya ke SKA, mall SKA, kemudian kamu masuk ke di sana itu Hypermart atau nama sekolah yang lainnya, kamu masuk ke sana, kira-kira kamu tahu nggak siapa nama pemilik tokonya? Kan belum tentu tahu. Kalau kita di pasar tuh bisa tahu, misalnya di kios penjual daging namanya si A, toko si A, ini ada toko si B, kita tahu namanya. Sedangkan kalau kita ke pasar modern, kita belum tentu tahu nih siapa pemiliknya, seperti itu. Jadi ada interaksi langsung yang terjadi di pasar tradisional. Dan pasar tradisional ini biasanya suka saling tawar menawar. Nah, misalnya harga 10.000 ditawar jadi 7.000. Dan salah satu manfaat kita pas belanja di pasar tradisional adalah berarti kita membantu perekonomian saudara kita juga, perekonomian di tempat itu juga. Kenapa? Orang yang jualan di pasar pasti merupakan orang yang tinggal di situ juga. Ketika kita belanja dengan mereka, maka mereka juga ikut senang. Artinya kita membantu usaha saudara-saudara kita. Nah, seperti itu. Itulah salah satu keunggulan yang ada di pasar tradisional. Namun perlu kita ketahui, kalau kita pergi ke suatu tempat, kita harus berusaha menjaga keseimbangan lingkungan yang ada di sana. Seperti kita misalnya membuang sampah pada tempatnya. Jangan sampai ketika kita misalnya pergi ke pasar, kita mengotori tempat. Atau ketika kita jualan di pasar, kita jualan di tempat yang tidak boleh kita jualan di situ. Misalnya kita berjualan di tempat misalnya trotoar yang biasa orang berlalu itu tidak boleh. Kenapa? Itu bisa mengganggu kenyamanan orang lain. Begitu juga kita jangan sampai membuang sampah sembarangan ketika kita berada di suatu tempat. Kita lihat ya di pasar itu kalau hujan masih banjir. Kenapa? Saluran irigasinya atau saluran airnya itu tidak lancar akibat banyaknya sampah yang menumpuk di situ. Nah, kita harus menumbuhkan kesadaran untuk diri kita dan lingkungan masyarakat kita agar apa? Agar kita bisa membuang sampah pada tempatnya. Dan sampah juga itu ada sampah yang bisa didaur ulang dan ada sampah yang tidak bisa didaur ulang. Nah, kalau sampah bisa didaur ulang ini bisa kita manfaatkan. Nah, misalnya bisa dibuat sebagai vas bunga, ada bisa dibuat sebagai pot atau kerajinan-kerajinan lainnya. Dan sampah yang tidak bisa digunakan lagi itu ya akhirnya kita harus buang atau kita bakar. Agar apa? Agar sampah-sampah tadi itu musnah. Sebagai contoh sampah plastik ya. Sampah plastik itu bisa hancur, itu membutuhkan puluhan bahkan ratusan tahun baru sampah plastik itu bisa hancur. Itu masih satu lembar plastik. Bagaimana kalau misalnya setiap rumah itu menghasilkan 10 lembar plastik setiap harinya? Maka tentunya bumi kita tuh akan tercemar dengan sampah-sampah. Makanya sekarang banyak orang tuh ketika kita lihat di YouTube ya, banyak sekali tutorial dan cara-cara bagaimana itu memanfaatkan sampah-sampah yang ada di rumah, dijadikan sebagai suatu barang yang bisa dijadikan barang yang dijual. Artinya barang tadi itu mengandung nilai jual dan nilai ekonomi.
Nah, seperti itu. Jadi kita harus bisa memanfaatkan apa yang ada di lingkungan sekitar kita dan menjaga keseimbangan lingkungan sekitar kita. Kilan dan usai yang dirahmati oleh Allah, dalam materi untuk hari ini lebih dan kurangnya usah mohon maaf. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.